alim. Pokoknya kalau pesantren kedatangan Musaidah pasti ada oleh-olehnya. Ya percuma datang tapi gak bawa oleh-oleh. Wal amilina, termasuk wal amilina. Alhamdulillah kam ana fakhur wa kam ana sa'id biwujudi fi wasatikum bimunasabati haflati khatmil Quran wa juz amma di hadha yaum mubarak. Saya sangat gembira, sangat bangga bahwa pada hari ini pesantren pesantren khas menghasilkan output yang bisa kita banggakan, yaitu beberapa santriwatinya menyelesaikan menghatamkan Al-Quran bin Nador dan juz amma. Mudah-mudahan dengan khatmul Quran ini yang khatam mendapatkan barokah dan manfaat, pesantren khasnya juga mendapatkan kemajuan, mendapatkan kekuatan di ruhil Quran, di ma'anil Quran. Selama Quran diajarkan, insya Allah pesan tempat ila yaumil qiyamah. Selama Al-Quran masih diajarkan. Beruntung kata tadi Ibu Saidah Sakwan, beruntung putra putri panjenengan, bapak-bapak ibu-ibu masih mau pesantren, apalagi dengan khatam Quran. Harus disyukuri, harus dibanggakan. Kita harus bangga dengan turas kita, dengan turasunal hadariyah, capital culture kita, di mana sekarang dunia sedang berubah, luar biasa perubahannya, yang sangat cepat dan sangat menantang. Mali'atun bil mihani wal fitan wal kufri wal fujur wal fusuq wal munkarat. Dunia sedang hancur-hancuran dengan rusaknya budaya, rusaknya akhlak, penuh dengan fitnah dan mihnah, penuh dengan kehancuran, kekufuran, kefasikan dan penyimpangan. Tidak ada lain Bapak Ibu, kalau kita ingin selamat, anak kita, putra putri kita dipesantrenkan. Ngoten nggih? Nih, sekarang kita sedang diserang oleh namanya pop culture war, al-ghazwul hadari. Generasi muda kita tidak bangga dengan budaya kita, tidak bangga dengan cara berpikir kita, tidak bangga dengan cara berpakaiannya kita, tidak bangga dengan tata cara kehidupan sehari-hari, tradisi, adat istiadat kita. Semuanya terkikis dengan budaya barat, budaya bebas, budaya liberal. Bisa Bapak lihat anak-anak kita di pesantren bandingkan dengan anak-anak yang di luar pesantren, betapa jauhnya. Yang di pesantren masih bangga, masih bertahan dengan cara berpakaian, cara berbicara, cara berperilaku, cara bersikap, cara berakhlak. Bandingkan dengan generasi muda yang di luar pesantren, betul-betul sudah terkikis dengan pop culture war. Kalau tidak mengikuti budaya barat, minder, malu, pising. Paham betul? Bocah-bocah sering di luar pesantren
budayanya hancur, akhlaknya hancur, boten bangga, sudah tidak bangga lagi dengan cara berbicara kita, orang-orang tua kita, cara bersikap berperilakunya orang tua kita, cara berpakaiannya orang tua kita, tradisi kita, habis sudah. Mereka maunya ganti total dengan cara barat yang liberal, yang bebas sebebas-bebasnya. Ini namanya apa namanya? Pop culture war, serangan budaya, al-ghazwul hadari. Nah, walaupun kita harus mengikuti itu, akan tetapi kita tidak boleh hanyut. Kita punya prinsip, kita punya budaya, walaupun kita tidak menutup rapat-rapat dengan budaya barat, tapi kita harus bertahan terhadap milik kita. Itulah hanya kekayaan kita, kebanggaan kita, turas kapital kita yang harus kita pertahankan. Kalau pesantrennya hancur budayanya, maka hancurlah bangsa ini. Nyun sewu, contoh di Gontor sudah terjadi antar santri kehilangan akhlak. Santri sudah kehilangan akhlak, sampai terjadi pembunuhan. Santri membunuh santri. Ini namanya sudah hilang budaya santrinya, hilang akhlak pesantrennya. Mudah-mudahan cukup Gontor saja, Kempet, Gedongan, Babakan, Buntat, Rajenangun, Rantai, jangan terjadi seperti itu. Itu ada prinsip yang hilang, ada prinsip yang lowong di sana, yang kosong, yaitu sudah terpengaruh dengan liberal, semua manusia sama, jabatnya gitu, sudah tidak ada lagi takzim, sudah tidak ada lagi hormat dengan kiai, dengan orang tua, melakukan apa yang mereka mau. Ini jelas pengaruh budaya pop culture, al-ghazwul fikri, al-ghazwul hadari. Yang kedua, digital war, perang digital. Dari bangun tidur sampai akan tidur sekian pisan. Nggak pernah lepas dengan HP. Kiai juga sama kiainya juga. Ketergantungan dengan HP, ketergantungan dengan digital. Memang ada baiknya, ada sisi baiknya. Di iPhone ini, di HP kita ini ada marojek, ada kutub turat, Bukhari, Muslim, tafsir Qobari, tafsir Bukhari ada. Sampai disertasi saya pun ada. Tulisannya pula waktu S3 ada. Kalau mau cari ada. Nama saya pun ada. Nama anak saya Rihab pun ada di Google itu. Nah, ini suaminya nih, Dr. Faris, spesialis internet. Itu sih positifnya. Kita ke sana kemari tidak usah bawa kitab, cukup bawa iPhone, bawa Google. Itu positifnya. Tapi negatifnya, diam-diam itu merupakan perang digital, serangan digital yang sangat luar biasa, mempengaruhi anak-anak kita. Dulu pada tahun 1902, Belanda menggunakan politik yang licik dengan mengatasnamakan politik etik. Tadinya orang pribumi dilarang sekolah tadinya. Yang boleh sekolah Cina, orang Kristen, nah kita nggak boleh sekolah waktu Belanda itu. Tahun 1902 Belanda merubah strateginya, membolehkan semua sekolah. Pribumi silakan sekolah, orang Islam silakan, anak orang Islam silakan sekolah. Yang itu banyak, yang terpengaruh banyak. Tapi para kiai, para ulama pesantren, ulama NU ngerti ini, paham. Ini merupakan termasuk culture war.
Ini tujuannya agar generasi Islam yang akan datang tidak ada lagi spirit memperjuangkan Islam. Islam ini masih Islam, tapi sudah tidak lagi ada spirit memperjuangkan Islam. Sudah tidak lagi bangga dengan turat Islam, dengan khazanah Islam. Akan menjadi generasi yang sekuler, yang tidak peduli dengan agama, walaupun masih beragama, tapi tidak peduli dengan agama. Maka sikapnya kiai tambah diatur, ini tambah diatur dari Aceh sampai Madura ini. Sikapnya kiai, sekolah Belanda haram, nulis dari kiri nusatin haram, pakai celana haram, tidak pakai kopiah haram, pakai dasi haram. Ayah saya itu almarhum Yakin hidup di zaman Belanda dan Jepang, tapi satu kata saja bahasa Belanda nggak tahu. Makan bahasa Belanda apa, minum bahasa nggak tahu. Padahal hidup dengan zaman Belanda puluhan tahun. Lahir tahun 20 ya, lahir tahun 20. Tapi dengan Belanda 20 tahun itu. Dengan Jepang 5 tahun. Tapi bahasa Belanda satu kata pun nggak bisa, nggak ingin bisa, tidak ingin bisa. Reject, non-cooperation. Nah ini menunjukkan bahwa betapa girohnya para kiai, para ulama dalam rangka menjaga umat Islam aqidatan wa khuluqan wa sulukan fikran wa amalan. Ini sekarang fungsi pesantren itulah yang melanjutkan sikap-sikap yang seperti itu. Mari pesantren kita pertahankan dengan ciri khasnya, tipologinya, khosoisnya, mumaizatnya, sederhana, tawadu, ukhuwah yang kuat. Para santri itu luar biasa, yang di luar nggak ada. Satu kamar misalkan 10 orang, itu satu sama lain tahu berapa kirimannya. Nggak ada dirahasiakan tuh. Punya uang apa enggak teman saya ini? Tahu semua itu. Ini masih punya, ini sudah nggak punya. Coba kalau di luar pesantren, nggak ada itu. Itu sekret itu, rahasia. Di pesantren enggak, karena terbukanya. Satu sama lain tahu ini punya uang apa enggak, kirimannya datang apa belum, kirimannya berapa, semua tahu. Ini berangkat dari kesederhanaan dan persaudaraan. Nah, semuanya tantangan ya, yang kita belum tentu atau harus bisa minimal bertahan. Kalau belum bisa kita lawan, minimal bertahan. Masya Allah, Gus Dur, Pak Nurholis Majid, semua pada wafat, alhamdulillah, nggak menangi digital, nggak menangi medsos, selamat Gus. Kita ini yang hidup di era medsos, era WhatsApp, era Google, era YouTube, harus berani dan harus bisa, harus menang menghadapi tantangan zaman seperti itu. Ini tugas para kiai, para ulama dalam rangka membina, memelihara, merawat kapital sosial, sosial kapital, modal masyarakat, kapital ijtimaiyah, kapital ijtimaiyah. Yang ketiga apa? Energi, food, water, war. Air, sumber energi, sumber pangan kita ini digerogoti oleh pemodal-pemodal besar, oleh kapitalis. Kelihatannya mereka investasi. Dengan atas nama investasi kita terbuka, tambang dihabiskan, batu bara, nikel, gas, mining, boksit, besi, semua dieksplorasi. Pada mereka apa itu? Artinya apa? Akan menguasai sumber-sumber alam kita semuanya. Sehingga sumber-sumber tambang dikuasai oleh kapital global, kapitalis global, pemodal besar. Kita hanya mendapatkan pajaknya. Kita negara hanya mendapatkan pajak.
yang kaya yang punya modal. Kita tetap melarat. Padahal batu bara sekarang harganya sampai $300 1 ton. Nikel berapa itu? $80 1 ton. Tapi kita tetap melarat, tetap miskin. Yang kaya yang punya modal, yang kaya investor, si pemuda orang kaya Indonesia pasti memanggil investor dari asing, bangun smelter, sehingga kita memperkaya orang asing. Jalan tol, enak kan jalan tol, enak ya? Kita bayar, ini biarin swasta. Kalau bayar listrik enggak, kalau bayar listrik kita bayar negara, bayar pajak kita bayar negara. Tapi bayar jalan tol memperkaya pemilik tol. Yusuf Hamka, Pak JK, Ical, Haritanu, itu pemilik jalan tol itu. Jadi kita kalau bayar itu memperkaya mereka itu. Bukan negara, bukan. Kalau bayar listrik kita bayar negara, nggak apa-apa. Kalau bayar jalan tol, ya enak sih. Ada jalan tol enak, di Jakarta sini 2,5 jam nyampe. Tapi ketika bayar kita harus sadar, ini kita memperkaya kapitalis. Kita memperkaya orang-orang kaya, semakin kaya. Kita hanya bisa pakai jalan tol, tapi kita tetap marah. Tetap segini-gini aja. Ini luar biasa. Bagus sekalian, oleh karena itu kembali ini tantangan ya. Seperti Pak Ibu Saidah Sakwan menyinggung, bagaimana kita mampu mengaktualisasikan muhtawayat Al-Quran, apa yang ada kandungan dalam Al-Quran, kita mampu menghadapi itu semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa'lamu anna fiikum rasulallahi law yuti'ukum fi katsirin minal amri 'anittum walakinna Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Wahai orang beriman, hati-hati kalau menerima berita, harus bisa seleksi. Hati-hati baca medsos, hati-hati menerima informasi yang penuh dengan kebohongan, penuh dengan adu domba, penuh dengan fitnah, penuh dengan omong kosong, penuh dengan omongan-omongan yang tidak ada gunanya, apa yang provokasi. Kalau nggak liberal, radikal di kontennya medsos itu. Kalau nggak liberal, radikal. Mau belajar ngerakit bom, di YouTube ada. Mau belajar rakit bom, itu terbuka sekali sekarang. Mau cari film porno, ada di Google. Mau cari film porno, hati-hati. Kalau tidak hati-hati, kamu akan menyesal selama-lamanya. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kehancuran yang akan kita alami kalau kita menuruti terus apa yang ada di medsos, apa yang ada di WhatsApp, apa yang ada di Google. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kehancuran yang akan kita hadapi. Wa'lamu anna fiikum rasulullah yati'ukum fi katsirin amrin 'anittum ay lahalaktum. Ketahuilah kamu punya panutan, kamu punya pemimpin, kamu punya petunjuk yang beri petunjuk pada kita semua. Siapa? Rasulullah SAW yang telah menjabarkan nilai Al-Quran, yang telah mempraktekkan, mencoba dan berhasil mempraktekkan nilai Al-Quran ketika beliau masih hidup sampai wafat. Kamu ikuti itu. Tapi kalau Rasulullah mengikuti kamu, artinya apa? Kalau Quran mengikuti kamu, kalau kebenaran mengikuti kamu, kemauanmu, la'anittum fi katsirin amrin la'anittum. Kamu akan hancur. Lahalatum, lawaqatum fil halak. Kalau Rasulullah ajarannya, Qurannya, dakwahnya mengikuti kemauan kamu, kamu akan hancur.
Bagaimana terus pertahanannya? Pertahanannya adalah mari, walaupun ada medsos, walaupun ada digital, walaupun ada YouTube, ada WhatsApp, ada Google, walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyana fi qulubikum. Hati kita tetap punya iman kepada Allah. Hati kita tetap tidak bergeser dengan prinsip-prinsip iman kepada Allah. Itu modal kita yang menjamin kebahagiaan kita dunia akhirat. Wa zayyana fi qulubikum. Hati kita berbunga-bunga, berbangga-bangga dengan iman yang kita miliki. Wa kana yakunu kufru syah. Kita baca medsos, kita baca digital, kita baca YouTube, tapi kita benci kekufuran. Benci tidak? Benci tidak? Walaupun sampai punya handphone, punya iPhone, lihat digital, lihat medsos, tapi tetap kita punya prinsip. Wa karrahikumul kufra. Benci kekafiran. Benci betul? Teman, silakan lihat medsos kalau gitu. Silakan lihat medsos. Kalau kita sudah punya prinsip mencintai iman, membenci kekufuran. Wal fusuqa, membenci kefasikan, perilaku yang jelek, akhlak yang rusak. Islam dan fasik. Wa katsirun minhum fasiqun. Islam, tapi perilakunya bertentangan dengan Islam. Akhlaknya jauh dengan akhlak Islam. Perilakunya jauh dari nilai-nilai Islam. Mudah konflik, suudzon, hasud, dengki, ingin menjatuhkan teman, adawah, bagdo, kebencian. Ini biasa tuh di partai politik biasa gini biasanya. Di partai politik yang ada ini biasanya yang paling keras. Nah, kalau ente bisa menjaga diri kita, diri ente semuanya, dengan penjagaan iman dan Al-Quran, sehingga kita membenci kefasikan, silakan pegang medsos, silakan buka medsos, silakan pegang iPhone. Asal kita punya prinsip gimana? Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Kita membenci kemaksiatan, kita membenci kemungkaran, kita pesantren di samping jelas mengajarkan akidah dan syariah. Pesantren dilengkapi dengan mendorong kemajuan thaqafah dan hadarah, peradaban dan kebudayaan. Skill harus dibangun. Di samping membangun karakter, akhlak, keterampilan, skill harus dibangun, diajarkan pada santri-santrinya. Supaya apa? Supaya thiqah bin nafs, i'timad al-nafs. Supaya santri pede. Kalau ketinggalan nanti minder. Tapi kalau santrinya keluar di pesantren, di samping akidah syariahnya kuat, punya skill, punya keterampilan, punya thaqafah dan hadarah yang mampu berperan di tengah-tengah masyarakat, santri tidak akan minder. Santri akan bangga dengan dirinya, akan teraktualisasi dirinya di tengah-tengah masyarakat, tidak hanyut, tidak lebur. Ngerti nggih? Saya kadang-kadang lihat bukan alumni Kemkak yang dulu tapi orang tua, Masya Allah, doain. Ab'afun nas. Kalau saya lihat di yang saya Tegal, Brebes, alumni Kemkak, Masya Allah, bisa maafin. Minder, kecil hati. Di kita santri yang akan datang tidak boleh begitu. Gitu ya anak-anak, jadi ya jumpa pejabat dengar ada dingkluk, paham betul. Jumpa bupati, jumpa dandim, jumpa kapolres dengar. Salaman tangan siji bae, ada tangan loro. Kalau dengan kiainya ini takdir, tawadhu. Kalau dengan orang luar dengar. Dengan yang non santri kepala dengar. Salaman tangan siji, ada nyongkok, tegak, rafa ruus, ya paham betul anak-anak. Itu namanya kita pede, percaya diri. Walaupun misalkan kita sederhana penampilannya, sederhana berpakaian,
sederhana penampilan bahasa, tutur bahasanya, tapi kita punya percaya diri. Ya, mohon maaf kalau saya cerita saya sendiri. Selama di Lemhanas yang saya ceramain paling tidak pangkatnya kombes atau kolonel, bahkan ada yang brigjen karena mau naik pangkat. Saya pede aja, kemudian boleh ceramah lah. Juga aku beli pede saya, nggak pernah ingat. Selama di Mahkamah Agung, sering saya ke Mahkamah Agung, pede saya, nggak pernah ingat. Di Lemhanas itu yang paling ngeri, ini orang pintar semua nih. Ini jenderal pinter atau kombes kalau yang pinter nih, bukan hanya kombes biasa. Saya pede saja tuh, nggak pernah minder. Pada ceramahnya siapa? Gunawan Sungsang, Subang Larang, Rara Santang, Prabu Kian Santang, saya dongeng itu. Dan mereka kalau saya mau berhenti terus. Apa? Kita pede. Kenapa? Yang saya miliki mereka tidak punya. Yang kita punya ini mereka tidak. Santri dompet punya apa? Punya tajwid di tilawatul Quran. Baca Qurannya sangat mujawwadah. Harus dibanggakan itu. Mereka tidak bisa baca Quran dompet, kita bisa. Yang kita miliki alfiyah, misalkan alfiyah, ilmu nahwu. Saya punya alfiyah, mereka tidak punya. Dan sepede aja, jangan minder. Pokoknya kalau dimintai ceramah di kabupaten, DPR, kantor-kantor pemerintah, yang pede, ya gitu ya. Tapi jangan banyol, jangan lucu ceramahnya. Kok kayak baliho satu, baliho terkenal tuh lucu dari awal sampai akhir. Enggak, yang ilmiah, itu. Ya, walaupun pakaian sederhana, penampilan sederhana, nggak usah gebiar, nggak usah glamour, nggak usah. Kita pakaian santri sederhana. Penampilan tutur kata sederhana, nggak usah bahasa keren, nggak usah. Asalkan kita pede, percaya diri, karena kita punya apa? Punya sesuatu yang orang lain tidak punya. Harus kita banggakan itu. Paham betul? Syukur-syukur adik-adik atau anak-anak ini teruskan kuliah, ya. Apalagi sampai ke luar negeri. Saya contohkan anak kerangkeng namanya Mas Ria, salawiyahnya di sini. Ayahnya di Takova, sekarang lagi S2 di Maroko. Mohon maaf bapaknya, ya mohon maaf, Masya Allah bapaknya kita carikan pakai jaring besar kan, apa kan? Yang paling dapat ikan sekilo, 2 kilo, 5 kilo, paling dapat ikannya itu bukan perahu, bukan jarak. Itu sekarang namanya Mas Ria, dulu waktu di Jakarta di Takova, juara pidato bahasa Arab dan juara pidato bahasa Inggris nasional aliyah seluruh Indonesia. Mustawa aliyah Indonesia. Ya saya akui bekalnya dari Kempet, bekalnya. Sehingga dilatih, ditampilkan di Takova. Sekarang lagi S2, sudah S1 sudah selesai di Maroko. Dan beasiswa dari Basnas. Contoh lain, banyak lagi contoh-contohnya. Jadi adik-adik anak-anak ini jangan dulu kawin ya. Apa siapa yang kawin? Jangan nikah, teruskan, cukup di luar negeri. Silakan kalau mau ke Maroko, daftar ke Takova, tapi dites. Kalau tes lulus saya berangkat, kalau enggak ya enggak. Walhasil kita harus terus menyempurnakan diri kita, ya. Kita harus lebih sempurna lagi. Akidah sudah dapat, akhlak sudah dapat, takofah yang belum, skill yang belum, kemajuan yang belum. Ente baru dapat akidah syariah, alhamdulillah. Tapi masih kurang banyak dari sisi takofah dan hadarah. Bagaimana ente akan menjadi mutakof, mutahadir, intelek, maju, keren, modern. Plus kaya, mutamaddin namanya. Udah pinter, kaya namanya mutamaddin. Mutakof dan mutahadir, kaya namanya mutamaddin. Pinter saja mutakof. Tapi kalau pinter dan kaya, mutamaddin, madani, tamaddun. Hadirin saya hormati, dulu ada raja namanya Muawiyah bin Abi Sufyan.
punya istri orang Badui, perempuan dari Badui. Nanti punya anak Yazid, punya anaknya. Namanya Maisun bin Baghdad dari Bani Kaldiyah. Dibawa ke istana. Istrinya dibawa ke istana Damaskus. Di betah. Gak betah. Jadi isi raja dengan segala kemewahan, segala gebiar yang ada di istana, gak betah. Pengen balik, ambil pegatan. Kira-kira ucapan bersih mau konon ya? Kira-kira mau betul? Paham deh. Raja Muawiyah ngawin wong wadon aran Maisun bin Baghdad. Digawe istana. Mending dia lah takwale lah, duit. Mangan, pakaian mewah, uang banyak, perhiasan lengkap. Gak betah. Minta pulang, malah cerai dengan Muawiyah. Betul mau berjawab nenek sekian. Itu dijawab ya. Kalau dia berjawab sekian. Disusul, dijemput. Muawiyah ngutus orang jemput supaya pulang ke istana. Jawabnya, labaitun takfiul aryahu fihi ahabbu ilayya min qasrin munifi walabsu aba'atin wa taqirru aini ahabbu ilayya min labsi suhufi wa kullu kasiratin fi kisri baiti ahabbu ilayya min aqlir rohifi wa baitun takfihul waswatul aryahi kulli fajji ahabbu ilayya min naqrid duhufi. Disusunin utusannya Muawiyah supaya kembali ke istana. Jawabnya, saya tinggal di rumah yang bolong-bolong, angin bisa masuk, lebih saya sukai daripada tinggal di istana. Kon beli, ucap berarti kon betan. Ya. Saya tinggal di rumah yang pemasukan angin karena bolong-bolong, rumahnya lebih saya cintai daripada tinggal di istana. Memakai pakaian aba'ah yang sederhana lebih saya sukai daripada pakaian wol. Walabsu aba'atin wa taqiru aini. Saya memakai pakaian abaya ini, hati saya tenang, hati saya senang, happy. Lebih saya sukai daripada berpakaian mewah, tapi hati tidak happy, hati tidak sakinah. Waktu kasiratin fi kisbaiti, makan remukan roti, intip lah menjamin terjemahnya supaya gampang. Makan intip, tapi dengan hati yang senang, hati yang tenang, lebih saya sukai daripada makan roti. Mendengarkan suara angin yang masuk ke dalam rumah lebih saya sukai daripada mendengar suara gendang, suara musik lah. Alhamdulillah yunakil dufubi. Ini salah satu contoh bukti fakta bagaimana seorang perempuan yang asli Badui, yang masih karakter Badui masih asli, menolak kemewahan, menolak berlebihan dalam hidup, bahkan hatinya tenang, hatinya happy, enjoy dengan kesederhanaan. Ayo kita tiru ya. Yang dimiliki kayak pun ya ajen menemen lah hubungannya lah. Ajen kok pada laki yang penting si sugih. Enggak, ya sugih syukur, tapi yang penting berakhlak. Cari suami yang berakhlak, beragama, santri, syukur sugih. Kata dulu sugih, jadi barang-barang gawe sugih. Asal kerja keras. Ini salah satu bukti bahwa ambil contoh lah dari panutan. Seorang yang dinikah oleh raja tidak happy, tidak enjoy, tidak sakinah. Atau contoh yang paling di abad sekarang, di abad kemarin, Lady Di, Diana kawin dengan Pangeran Charles dan di raja Charlesnya itu. Kurang apa ya? Gak kurang apa itu? Satu gagah Pangeran Charles. Berarti dengan
tragis, berakhir dengan dramatis yang sangat mengerikan. Diana naik mobil, ngebut kalau pacarnya, pacar gelapnya selingkuhannya, mobilnya guling, mati di Perancis. Coba, kurang apa bu? Berarti apa? Berarti dia hidup di istana Inggris, hidup mewah, remor, serba ada, serba berlebihan. Istri pangeran, sekarang raja malah, istri pangeran tidak happy, tidak sakinah, tidak tenang. Alhamdulillah kita diajar pesantren, hidup seder, yang penting hatinya tenang. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Yang namanya sakinah bukan di mobil mewah, bukan di uang banyak, bukan di rumah mentereng, adanya di hati kita masing-masing. Dari mana sakinah diturun? Direct min Allah, langsung dari Allah. Itu pemberian rasa sakinah dari khawatir ilahiyah, bisikan ilahiyah menjadikan kita sakinah. Nur mubashir. Khawatir itu ada 4. Khawatir ilahiyah, khawatir malakutiyah, bisikan dari malaikat menjadi ilmu, menjadi kecerdasan, menjadi ilmu laduni. Khawatir nafsaniyah, namanya hawajis, bisikan dari ego, dari kepentingan hawa nafsu. Ini yang paling berat. Yang terakhir agak ringan, khawatir iblisiyah atau syaitaniyah, namanya wasawis, was-was. Dari hawa nafsu, hawajis. Hawa nafsu paling berat. Kalau setan gampang, bila Allah satu wajib, sudah lari setannya. Tapi datang lagi, tidak apa-apa, datang lagi. Tapi kalau hawa nafsu, kemana-mana akan tetap menyertai kita. Di masjid, di WC, di kantor, di pasar, di rumah, lagi sembahyang, hawa nafsu masih membisikkan sesuatu hal yang madorot, yang muhlika, yang mengajak kita melakukan aktivitas negatif. Itulah hawa nafsu, namanya hawajis. Tapi kalau bisikan itu bisikan yang baik, yang menjadikan kita sakinah, namanya khawatir ilahiyah. Apa namanya? Tapi kalau menjadikan kita pintar, cerdas, khawatir malakutiyah. Apa? Malakutiyah. Kalau menjadikan kita kurang ajar, khawatir nafsaniyah atau hawajis. Yang menjadikan kita sering tergelincir, khawatir syaitaniyah atau wasawis. Hal ini harus kita jaga sejak dini mungkin di dalam menghadapi tantangan era globalisasi yang penuh dengan hawajis dan penuh dengan wasawis. Di tengah-tengah kita pun sudah terjadi perubahan yang luar biasa di dalam pesantren pun. Tapi saya yakin bagaimanapun pesantren masih punya hisnul hasin, benteng yang kokoh untuk mempertahankan diri kita, eksistensi kita, jati diri kita, siapa kita ini, insya Allah masih punya benteng yang kuat. Bandingkan sekali lagi, bandingkan murid pesantren dan murid yang di luar pesantren. Mereka kehilangan jati diri, kehilangan eksistensi, kehilangan kepribadian, sudah malu dengan budaya sendiri, malu dengan orang tuanya, malu dengan tradisinya, malu dengan seni, nyanyian-nyanyian atau seni budaya yang ada, maunya ganti semua dengan pop, dan segala yang pop, yang terkenal. Mudah-mudahan ke depan santri khas ini betul-betul bisa kita banggakan, membawa risalah tempat, membawa kata wisata risalah tempat, risalah Ahlussunnah wal Jamaah, risalah Nahdiyah, risalah Islamiyah, risalah terhak. Mudah-mudahan syukran dan mudah-mudahan khatimul Quran mendapatkan barakatul Quran. Ini baru khatmi tilawatil Quran, bukan khatmi qiraatul Quran, bukan. Al-qiraah ma'al fahm. Al-qiraah itu mahal paham. Jadi kalau ada MC acara kedua qiraatul Quran, salah itu salah.
Qira itu dengan paham. Kalau hanya baca bagus, tilawah. Kalau acara kedua, qiraatul Quran, salah, tilawatul Quran. Kalau qira itu harus dengan paham. Ma'ani, dengan kandungannya harus paham, namanya qiraah. Tapi kalau baca benar, baru apa namanya? Tilawah. Jadi anak-anak ini baru khotmi tilawatil, belum sampai khotmi qiraatil Quran. Syukran wa dumtum fil khairi barakati wan najah wa yahkum bi aydikum bima fihi shalah wal khair was sa'adah wal bahjah wa yu'idukum wa yujannibkum min al-ahad wal afat wal muhan wal fitan wallahu al-muwaffiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.